Hai teman-teman, selamat datang di channel Bunda Yaya Kitchen. Kali ini saya mau bagiin resep donat pandan yang super lembut dan anti gagal ya teman-teman. Nah, gimana cara membuatnya? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan bunyikan juga tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan santan. Di sini saya menggunakan 130 ml santan. Ini 65 ml santan instan dan 65 ml-nya air putih biasa ya. Kemudian tambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Lebih baik ini disisihkan, masukin ke dalam kulkas ya teman-teman, jadi suhunya lebih turun dan lebih dingin ya. Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya menggunakan tepung cakra ya. Selanjutnya masukkan 30 gram gula pasir. Kemudian masukkan 4 gram ragi instan atau setara dengan 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian ini saya aduk dulu sampai tercampur dengan rata. Setelah diaduk rata, kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian masukkan santan yang telah kita sisihkan tadi. Ini secara perlahan ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur dengan rata. Kalau teman-teman mau ngaduknya langsung menggunakan tangan, itu nggak apa-apa ya. Setelah diaduk sampai rata, kemudian masukkan sisa santan. Nah, ini kita masukin semua sisa santannya. Kemudian lanjut kita aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini saya mau lanjut ngaduknya menggunakan tangan ya teman-teman. Pastikan tangannya udah bersih sebelumnya ya. Kemudian ini mau saya ulen sampai setengah kalis. Nah, untuk teman-teman yang mau ulen dengan mixer atau dengan alat pengulen lainnya itu boleh. Nah, di sini saya ngulennya pakai tangan aja ya teman-teman, supaya buat teman-teman yang nggak punya mixer itu jadi semangat buat roti sama donatnya ya. Setelah adonannya setengah kali seperti ini, kemudian masukkan 30 gram margarin atau butter. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita lanjut ulen sampai adonannya benar-benar kalis elastis ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya udah kalis elastis, udah lembut juga ya permukaannya dan sudah tidak menempel di tangan lagi. Kemudian di sini saya mau bagi-bagi adonannya. Saya timbang ya, per adonannya ini beratnya sekitar 30 gram atau 31 gram. Nah, ini mau saya timbang dan bagi-bagi dulu. Setelah dibagi menjadi rata per adonan, kemudian kita ambil adonan pertama dan kita bulatkan seperti ini, kita pulung-pulung. Ini mau saya rounding dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bulatkan dengan rapi.
Ini dia hasilnya teman-teman, permukaannya halus dan kita letakkan di wadah yang sudah kita taburi dengan tepung atau bisa juga dialasi dengan kertas roti ya. Kemudian lakukan seperti ini sampai semua adonannya selesai ya. Nah, ini untuk membulat-bulatkannya banyak tekniknya teman-teman, jadi sesuai selera teman-teman aja. Yang penting ini hasilnya jadi mulus ya, seperti ini. Nah, ini udah selesai saya bulatkan semua ya teman-teman. Hasilnya dapat 16 buah donat dengan berat 30 sampai 31 gram ya. Ini mau kita istirahatkan dulu adonannya sekitar 20 menit, ditutup menggunakan serbet yang bersih ya teman-teman. Setelah 20 menit adonannya sudah agak mengembang ya. Nah, ini kita tekan-tekan dengan pelan-pelan ya, seperti ini, agar adonannya ini bisa lebih pipih gitu ya teman-teman. Jadi ditekannya pelan-pelan aja. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa lengket adonannya di tangan, ini tangannya bisa diberi tepung dulu sedikit, kemudian baru dipipih-pipihkan ya, seperti ini. Nah, setelah selesai dipipihkan, kemudian ini mau saya lubangi dulu bagian tengahnya. Di sini saya menggunakan spuit yang sudah saya celupkan ke dalam tepung. Kalau teman-teman nggak punya spuit, teman-teman juga bisa melubanginya menggunakan jari aja ya, yang sebelumnya sudah dicelupkan ke dalam tepung supaya nggak nempel adonannya ya teman-teman. Setelah adonannya dilubangi, kemudian ini kita tutup lagi dan kita istirahatkan lagi sekitar 15 menit. Jadi total proofingnya ini 35 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit diistirahatkan, ini adonan donat pandannya sudah mengembang dengan sempurna ya teman-teman, udah cantik banget. Nah, ini mau saya goreng dulu menggunakan api yang kecil aja di minyak yang sudah dipanaskan menggunakan api yang kecil. Jadi ini nggak boleh pakai api yang besar ya teman-teman untuk menggoreng donat. Nah, ini kita tunggu aja sampai bagian bawahnya kuning kecoklatan, kemudian baru kita balik ya. Dan tipsnya adalah untuk menggoreng donat kita hanya boleh membaliknya 1 kali aja, jadi nggak boleh dibolak-balik ya teman-teman, karena donatnya bisa menyerap minyak. Nah, setelah kita intip dan kita lihat warnanya sudah kuning kecoklatan, ini bisa langsung dibalik aja. Nah, setelah dirasa udah mateng, warnanya udah kuning kecoklatan di dua sisi seperti ini donatnya udah bisa diangkat dan ditiriskan ya teman-teman. Nah, ini hasilnya cantik banget ya, mulus. Nah, dan ini kelihatan ya teman-teman kalau white ringnya ini muncul ya. Nah, ini katanya sih kalau proofingnya itu bagus, berhasil, white ringnya ini muncul. Nah, saya juga nggak ngerti ya, tapi ini hasilnya seperti ini, cantik banget. Nah, ini dia donat pandannya udah jadi. Ini sebagian saya beri topping glaze dan seres ya, meses coklat, dan sebagiannya lagi ini saya beri taburan gula. Nah, ini hasilnya cantik banget dan menul-menul ya teman-teman. Nah, ini saya mau ambil satu, mau cobain yang belum diberi topping. Nah, ini dari sobekannya aja kelihatan lembut banget ya.
emang bener-bener fluffy gitu bagian dalamnya. Teman-teman wajib cobain di rumah. Ini resep recommended banget, super lembut dan empuk banget donatnya, nggak pakai topping juga kerasa enak ya teman-teman, wanginya pandan banget. Nah, untuk teman-teman wajib cobain di rumah. Dan yang suka sama videonya jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan bunyikan tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.